Gak bisa kayak gini terus. Aku harus segera mengetahui kalau Nona itu memang mantan pacar Dipta atau bukan. Dan kalau memang Nona itu mantan pacar Dipta, pasti dia masih menyimpan barang-barang yang ada memorinya. Tapi untuk mengetahui barang-barang itu, aku harus masuk ke ruang pribadi mereka. Oh Wibowo, bagaimana kalau misalkan Pak Wibowo lagi ada waktu luang? Saya akan membawa Saga untuk main ke rumah Bapak. Atau mungkin sebaliknya. Pak Wibowo silakan aja kalau mau datang ke rumah saya. Wah, beneran Pak? Bener Pak. Ternyata Nona masih menyimpan rapih cincin pernikahannya dengan Dipta. Bukannya dulu dia sudah membakar semua kenangannya Dipta, termasuk cincin ini. Kemarin Nona kehilangan kalung dan dia nggak langsung menyadarinya. Bahkan sampai malam hari dia baru sadar. Saya pengen tahu, apakah terhadap cincin ini dia akan cepat sadar kehilangan atau enggak. Kalian lihat kan? Sepertinya mereka berbahaya. Iya, gue lihat semua pergerakan mereka. Ya udah, kalian berdua urus mereka. Gua ngurus Bu Meta sama yang lain, oke? Serahin semuanya sama kita. Masukin lagi. Loh, Bang, copot, Bang. Bu Meta, maaf Bu mengganggu. Ada apa? Sepertinya kita harus pergi Bu. Sepertinya di sini bahaya Bu. Kita harus cepat pergi. Bapak. Ini baru mau kemana sih? Mau pulang. Ih, kok pulang sih? Ih, Oji. Kurang ajar. Ternyata pengawal mereka dari tadi memperhatiin gerak-gerik kita. Apaan sih? Gak usah takut. Kita sergap aja sekalian. Gimana? Ya udah, yuk. Mau kemana kalian? Jangan pernah sekali-kali ganggu mereka. Jagoan tangguh. Lu berdua. Gak usah ikut campur urusan kita. Kerocok-kerocok kayak kalian ini gak pantas lawan kita. Banyak bacot lo. Sikat! Yuk. Gak bisa, aku harus bisa nemuin cincin itu. Ya Allah. Harus berapa kali aku ngacak-ngacak lemari ini, masih aja gak ketemu cincinnya. Apa mungkin memang seharusnya jalannya seperti ini ya? Cincin itu harus hilang tanpa harus aku kubur. Aku harus beresin lemarinya sebelum Mas Gani masuk. Cincinnya. Kok bisa ada di sini? Nggak mungkin aku salah lihat. Jelas-jelas semalam cincin ini nggak ada di kotaknya. Kok aneh banget ya?
kamu sembunyiin di mana lagi itu cincin, nak? Saya udah tahu. Kejar mereka. Cepet. Kenapa sih? Cepet. Ayo. Ayo lebih cepet lagi. Ayo. Sayang, jangan cepet ya. Ayo cepet. Kita harus ke mobil. Ini ada apa sih? Ikutin aja. Ayo cepet, Safa. Ayo, terus. Bu, sebentar ya, Bu. Saya urus dulu, Bu. Iya, cepet sana. Siapa kalian? Lu nggak usah halangin kita untuk nangkap mereka. Lebih baik serahkan mereka semua ke kita. Lawan gua aja dulu. Bu, itu siapa sih mereka? Udah tahu. Kalau mau tahu siapa, ajak aja kenalan. Saya si Oga. Dia Oga Ahmad. Itu bisanya balet, bukan silat. Lu bisa diem nggak sih mulut kamu tuh? Ternyata kamu masih menyimpan cincin pernikahan kamu dengan Dipta. Aku bisa jelasin, Mas. Waktu kamu kehilangan cincin itu, walaupun cuma sebentar kamu langsung sadar. Tapi ketika kamu kehilangan kalung pemberian saya, sampai seharian kamu belum sadar. Sampai saya mendapatkan kalung itu dan memberikannya ke kamu. Mas, aku mohon dengerin penjelasan. Stop. Perbuatan kamu itu lebih jujur dibandingin dengan penjelasan kamu. Mas dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Mas, tunggu, Mas. Aku mau kok jelasin semuanya sama kamu. Tapi kamu denger dulu. Saya udah bilang saya nggak mau dengar penjelasan kamu. Mas, aku mohon, Mas. Kasih aku satu kali kesempatan buat jelasin sama kamu. Setelah itu kamu mau percaya atau nggak percaya terserah. Tapi untuk kali ini aku minta kamu ikut sama aku. Kamu gak usah mana. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu, Mas. Dan aku minta kamu jangan nolak. Im! Bawa Bu Meta kabur! Sana, Im! Maju, Im! Sana! Mana tuh cewek? Cepet banget ngilangnya. Enggak. Bentar. Kelihatan banget lu udah tua, makanya banyak-banyak olahraga lu. Capek. Tapi jujur ya, gue masih penasaran sama tuh orang. Dia cewek apa cowok sih? Kalau cewek, Ya buat gue dong. kalau cowok, Kayak nanya, buat lu lah. hah? Sembarangan aja lu kalau ngomong. Emang gua cowok apaan? Enak di lu nggak enak di gua. Mana nih? Lanjut carinya. Udah, ayo depan, cari lagi. Ayo kita kejar mereka! Tolong, ada penjahat, tolong! Ayo, Bu! Bu! Ini nih! Dulu nih! Ayo, sok! Sok! Berani lu, kunsel ya! Ayo! Aduh! Ayo! Sok, berani anak kunsel ya! Sok! Tolong biarin aku ngejelasin semuanya ya, Mas. Sebetulnya semalam itu aku mau mengubur cincin ini. Itu buktinya aku udah sempat menggali sedikit.
Kamu ingat kan Mas, dulu aku sama kamu sempat membakar semua barang-barang kenangan masa lalu aku sama Mas Dipta. Aku udah betul-betul gak nyimpen satupun barang-barang itu Mas. Tapi tiba-tiba aja beberapa waktu lalu, Iin nemuin cincin ini lagi Mas. Persis di tong sampah yang udah kita bakar. Semua barang-barang kenangan itu. Iin bilang sama aku gak mungkin sengaja buang cincin ini. Akhirnya mau gak mau aku ambil cincin ini dari tangannya Iin. Setelah itu memang aku menyimpan cincin ini lagi masih dalam lemari. Tapi itu bukan berarti aku mau menyimpan lagi cincin ini Mas. Aku mau mencari waktu untuk bisa mengubur cincin ini. Karena seperti cincin ini gak bisa dibakar. Dan sekarang aku mau kamu betul-betul menyaksikan bahwa aku mau membuang cincin ini. Ternyata dugaan saya salah. Ya Allah, apakah aku dan cucuku akan mati di tangan penjahat ini? Aku harus segera telepon Nuna dan Kandi. Banget, Ki. Iya ya, seru. Kita kayak lagi nonton game live action gitu. Bener lu Dan, cewek dia. Kan tadi gue udah bilang, dia itu cewek, Ki. Baik, ayo kita susulin Oji. Dan. Gak nyangka gue Dan, cewek bisa sejago itu berantemnya. Keren banget. Jangan-jangan dia Bianca, Ki. Kalau ngomong gak usah ngaco, Bianca udah meninggal, gak usah dibawa-bawa. Bener, Ki. Gue yakin banget kalau itu Bianca. Mana ada coba cewek yang lebih jago selain Bianca. Nih, rumusnya gue kasih tahu lu ya. Bianca sama dengan cewek jago. Cewek jago sama dengan Bianca. Lagian tadi lu juga salah kan? Bilang dia cowok, katanya cewek. Beneran gua. Jadi gue yakin kalau ini pasti Bianca. Iya juga ya, cewek jago sama dengan Bianca. Ya, lu nggak salah sih, cuma gue masih penasaran aja dia pakai masker sih. Waduh. Tuh cewek kedesak tuh. Iya, iya. Bantu. Iya, udah, ayo. Bantu. Ayo. Mau ngapain lo? Nggak bisa lo, ha? Aduh. Kok lu sih? Lagi serius nih. Ya gue juga serius. Jangan lari lo. Mana? Gua mau ngejar penjahat dong. Penjahat udah kalah, kejar. Tuh lihat kabur. Ayo kejar.
Bianca, tunggu. Bian! Hei! Bianca! Hei! Cepet jalannya. Siapa pegangan sama Oma? Bu, cepet dong. Ibu pelan-pelan Bu, ini kakiin sakit Bu. Makanya kamu tuh jangan banyak petakilan dong. Makanya nggak usah cari muka depan saya dong. Sosok jagoan banget kamu itu. Tapi kan tadi In ngelindungin ibu. Kamu nyolong? Hah? Iya, belum bayar Bu tadi. Tadi tuh In mau bayar Bu. Cuma kan ibu nyuruh pergi. Nih Oji juga nih, In udah mau bayar terus Oji ngedorong-dorong suruh pergi Bu. Maluin banget sih kamu nih. Kamu nyolong ya hobinya ya? Enggak nyolong Bu, In mau bayar. Nih Biratmi orang tadi suruh bayarin, Biratmi nggak mau. Nih Oji juga nih, tadi nih. Salahin sih, ya, kamu yang ngambil. Tadi Bu. Sudah bu. Ayo kita ke mobil sekarang bu. Tuh kan gara-gara kamu sih. Mari kita ke sana bu. Ayo sayang. Ayo cepet-cepet. Mama aku takut. Iya sayang nih lari cepetan nih. Bian! Bianca, Bianca! Bian! Bianca, Bian! Bian! Bian. Bian! Ketigaan nih. Mana nih? Udah kesana aja lah. Bianca. Gimana nih? Kita gagal nih. Gue juga kagak tahu kalau itu si cewek ternyata jago berantem. Ini gawat nih, gawat. Ini bisa-bisa bos marah besar ini. Iya. Siapa tuh telepon? Siapa tuh? Bos besar telepon. Gimana? Angkat udah. Halo bos. Dari cara kalian menjawab saja, saya sudah tahu. Kalian pasti gagal. Kalian gak becus. Cuma menculik anak dan mertua Gani saja tidak bisa. Apa kata bos? Bos marah besar. Bayu! Sini kamu! Iya bos. Cepat kalian culik keluarga Gani. Supaya dia tidak macam-macam. Apalagi dia mau keluar dari sindikat kita. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan terus mengancam keluarga Gani. Dan melumpuhkan keluarganya. Siap bos. Mas Dipta, kamu adalah bagian dari masa lalu yang tidak boleh aku genggam lagi. Dan di dalam hatiku, kisah kita sudah terkubur oleh cinta yang kini hadir untuk suami. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah terindah yang membiarkan aku singgah. Dan terima kasih, kamu pernah menjadi matahari yang menghangatkan hati aku. Kini semuanya harus aku sudahi. Karena kita nggak mungkin lagi bersama. Di aku itu cuma ada satu, Mas. Dan aku sudah memilih untuk mencintai kamu selama-lamanya. Jadi tolong kamu percaya sama aku ya, Mas. Cuma kamu satu-satunya di hati aku, Mas.
setelah menyelesaikan tugas 2 hari di luar kota. Sekarang saatnya memberi kabar kepada Kobang kalau aku sudah ada di Jakarta. Halo, Dan. Siap, lapor Dan. Ini sekarang saya masih di jalan, tapi saya sudah sampai di Jakarta. Saya ke markas atau... Oh, komandan nggak ada di markas. Oh, besok aja. Iya, saya niatnya mau ngasih berkas, Dan. Iya, tugas saya yang kemarin udah selesai. Saya mau ngirim laporan. Yaudah, berarti... Oh iya, saya rapin dulu ya laporannya, Dan. Di markas. Oh iya. Siap. Siap, Dan, siap. Ya. Baik, Dan, besok ya. Apa aku langsung ke apartemen atau ke panti ya? Ke panti dulu deh. Sekalian ada yang ingin aku sampaikan ke Bu Rahma terkait penyelidikan tentang Bu Delia tempo hari. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Bu, saya mau tanya, kira-kira Bu Rahma sekarang lagi ada di panti nggak ya? Oh, ada di panti. Ya, siap. Saya sekarang mau ke panti ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Aku lega sekali. Masalah cincin sudah selesai dengan Mas Gani. Semoga nggak akan ada lagi masalah antara aku dan Mas Gani karena cerita masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Nggak usah repot-repot. Saya kesini mau ada yang saya sampaikan. Yaudah silakan duduk. Ibu ambil minum dulu ya. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Silakan diminum ya, Bas. Anak-anak mana, Bu? Kok sepi? Lagi ke madrasah mereka. Oh, lagi ke madrasah. Diminum. Iya, terima kasih, Bu. Jadi bagaimana, Nak Bas? Jadi, saya sudah datang ke Panti Ureda yang Bu Rahma informasikan tempo hari ke saya. Dan saya melihat Ibu Delia yang ada di Panti Ureda ini, saya ngerasa lain, Bu. Saya pernah melihat foto Bu Delia yang bersama dengan Bianca waktu Bianca masih kecil. Ketika saya bandingkan Ibu Delia yang ada di Panti Ureda dengan Ibu Delia yang ada di fotonya yang bersama Bianca, itu sangat berbeda, Bu. Saya melihat dari garis muka yang berbeda, bahkan struktur wajahnya pun berbeda. Dan yang membuat saya lebih yakin lagi, di saat yang bersamaan ada keluarga yang datang dan ternyata itu adalah keluarga dari Ibu Delia yang ada di Panti Ureda. Dan mereka sudah memastikan ke saya bahwa Ibu Delia yang ada di Panti Ureda ini, dia sama sekali tidak pernah memiliki anak perempuan, apalagi bernama Bianca. Terima kasih ya, Bas. Karena sudah mau mengecek dan membantu mencari ibunya Bianca. Sebenarnya,
Sehari yang lalu, Ibu sudah mendapatkan info yang valid tentang ibunya Bianca. Info apa, Bu? Ibu Delia, ibunya Bianca, ternyata sudah lama meninggal, Bas. Apa informasi ini valid, Bu? Datanya valid. Bahkan, Ibu sudah mendatangi secara langsung makamnya Ibu Delia. Dari tanggal meninggalnya, bisa disimpulkan kalau beliau meninggal nggak lama setelah menitipkan Bianca, Bas. Jadi ini alasan kenapa selama ini Bu Delia nggak pernah menjemput Bianca. Bian sampai dewasa masih terus menunggu kedatangan ibunya menjemput. Bahkan dia duduk di teras dari petang sampai awal malam. Malang sekali nasibnya. Saya kepikiran Bianca, Bu, sekarang. Saya mau ziarah ke makamnya Bianca. Tentu saja boleh, Bas. Ibu antar ya. Ayo, Bu. Boleh. Oke deh. Kalau gitu besok aku langsung jemput kamu di rumah ya. Apa mungkin aku sampaikan sekarang aja ya soal hasil labnya Mas Gani? Mumpung keadaannya sedang baik. Mas, ada yang... Itu kayaknya sahabat sama mama udah pulang deh. Kita ke depannya. Iya, Mas. Mungkin memang belum waktunya. Abah. Sayang, kenapa? Mah, ada kejadian apa sih? Masa Abah sampai nangis begini? Apa ya? Ada apa? Kok muka kalian semuanya tegang? Mama juga bingung tadi waktu lagi santai tiba-tiba ada orang datang kayak mau nyulik Safa gitu. Entah mau nyulik Safa, entah mau nyulik Mama, cuma tiba-tiba langsung nyegep gitu loh. Iya, Pak, Bu. Orangnya tuh banyak, serem-serem. Terus mukulnya juga beneran lagi. Cus. Ya iyalah mukul beneran. Masa bohong-bohongan? Emang main perang-perangan apa kayak bocah? Saya bersama kamu aja. Sini, sayang. Kita masuk ya. In. Panggil Rudi sama Jerry kesini. Oh iya, Pak. Pak, saya ke dalam aja, Pak. Ya, Pak. Ikut saya. Bian, kamu pasti di sana udah bertemu dengan ibu kamu. Sekarang kamu pasti tahu kan alasan apa yang bikin kamu nggak bisa bertemu dengan ibu kamu. Bukan ibu kamu nggak sayang sama kamu. Ibu kamu sayang sama kamu. Iya. Maafin Ibu, Nak. Ibu juga baru mendengar kabar ini. Maafin Ibu. Bian pasti udah bahagia, Bu. Saya yakin. Mungkin saat ini Bian lagi ngobrol sama ibunya, lagi mencurahkan hatinya, lagi mencurahkan kekangenannya sama ibunya. Saya yakin itu. Mungkin saat ini mereka sedang berpelukan. Masih ada satu tugas lagi yang harus aku selesaikan, Bian. Yaitu mencari tahu siapa orang yang sudah membakar mobilmu. Orang itu harus bertanggung jawab atas kepergianmu. Aku janji, Bian. Aku janji. Aku akan menyeretnya ke penjara. Cepat atau lambat.
Ya sudah, kalau gitu saya pamit duluan ya, Bu. Iya, Bas. Makasih sudah berkunjung ke rumah barunya Bianca ya. Iya, Bu. Bian. Aku pamit ya. Jawab! Maaf Pak, kami salah. Awalnya kami merasa ada yang tidak beres Pak. Ada yang mengintai Bu Meta dan Non Safa Pak. Saat mereka ada kesempatan, mereka mendekati kami Pak. Dan kami tahu pola penyergapan yang mau mereka lakukan kepada Bu Meta dan Non Safa Pak. Dan saat itu mereka langsung menyerang Pak. Dan terjadilah perkelahian kita antara mereka. Saya udah coba membantu semaksimal mungkin, tapi sepertinya mereka sangat lihai. Jadi kalian lawan orang-orang misterius itu? Betul, Pak. Ciri-ciri mereka seperti apa? Mereka tidak memiliki ciri-ciri khusus, Pak. Kami tidak tahu mereka dari kelompok mana. Dan mereka siapa. Apa kalian yakin mereka bukan orang-orang suruhannya Bram? Bram tidak memiliki pola penyergapan yang sebagus itu, Pak. Mereka ini sangat profesional dan sangat terlatih. Jadi saya yakin mereka itu bukan dari kelompoknya Bram. Siapa lagi mereka? Kami juga tidak tahu, Pak. Dan kami juga tidak bisa memastikan. Sebenarnya kalau boleh saya bicara Pak, kami gagal untuk menjaga Bu Meta dan Non Safa Pak. Untung saja ada seseorang yang membantu kami Pak. Siapa orang itu? Kami tidak mengenali orang itu, Pak. Dia memakai masker. Silatnya sangat mumpuni, dan kami tidak mengenali dia. Maaf Pak, yang saya pikirkan saat itu hanya menyelamatkan Bu Meta dan Non Safa di tempat aman Pak. Oke. Saya minta kepada kalian semua, mulai saat ini kalian harus lebih sigap. Siapa? Ya udah. Kalian kembali ke pos jaga kalian. Baik Pak. Siap. Cap sayang, nggak boleh nangis lagi nak. Di sini udah ada mama ya. Safa nggak boleh takut lagi ya. Aku takut. Safa takut. Di sini udah ada mama. Jadi Safa nggak boleh takut lagi. Safa. Ini mainan balonnya. Iya, ada mainan baru. Nanti kita main ya. Nggak boleh nangis lagi ya. Nanti Mbak Iin balet lagi. Lagi-lagi keluarga kami dalam bahaya. Sebenarnya bisnis Mas Gani itu apa ya Allah? Kenapa harus sampai seperti ini terus? Aku rasa aku harus membicarakan masalah ini lagi sama Mas Gani. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Safa kenapa nangis sayang? Tadi tante cariin lo di taman kota. Kok nggak ada? Tadi sempat ada insiden di sana, makanya pulang cepat. Insiden apa, Bu? Tadi waktu kami ke taman kota, ada segerombolan orang yang pengen menculik Safa. Makanya kami langsung buru-buru pulang, jadi nggak ketemu sama Mbak Kiara. Iya, Mbak. Ya Allah. Kalau memang mereka bukan dari kelompoknya Bram,
Terus siapa yang mempunyai dendam sama saya sehingga mempunyai nyali untuk mencelakai anak dan mertua saya? Tadi katanya mereka orang-orang yang kemampuannya di atas rata-rata. Mereka sangat terorganisir. Dan yang bisa mengerahkan orang-orang seperti itu hanya satu orang. Dan juga lagi bermasalah dengan saya. Si hantu. Akhirnya kamu telepon saya. Jadi benar Anda yang sudah mau menyelakai keluarga saya? Benar. Itu memang orang-orang suruhan saya yang menyergap pertua dan anak kamu. Itu hanya pelajaran kecil buat kamu. Supaya kamu tidak main-main dalam bisnis ini. Jangan pernah menyentuh keluarga saya, Pak. Dari awal kita sudah sepakat, Pak. Salah satu dari kita tidak akan pernah mengganggu keluarga kita. Orang-orang terdekat kita. Karena saya bekerja sendirian. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak membuat masalah lebih dulu, Gani. Kalau kamu tidak mau keluarga kamu disentuh, kalau kamu ingat dulu sumpah daripada sindikat ini, selalu setia dan tidak berpikir untuk mundur. Kalau mundur berarti mati, dan kalau berkhianat berarti mati. Dan ingat, penyergapan yang tadi pagi itu hanya bersifat main-main. Kamu jangan besar kepala dulu, sok mau menghadapi saya. Jangan coba mengancam saya, Pak. Tentu saja tidak. Saya cuma hanya ingin mengingatkan, pengamanan yang kamu lakukan untuk menjaga keluargamu itu basi. Kalau saya serius, tidak ada yang bisa saya tembus. Halo? Halo? Saya harus memperkuat keamanan saya. Demi keselamatan keluarga saya. Saya tahu jelas kalau si hantu itu memang sangat berbahaya. Dan dia mengincar keluarga saya. Dan itu artinya semuanya dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah orang misterius yang sudah menyelamatkan anak buah saya itu masih merupakan orang yang sama? Mengingat ini bukan kali pertama, setiap ada masalah, selalu ada saja orang misterius yang datang secara tiba-tiba. Ada Tante Kia tuh. Gak boleh nangis lagi ya, Mbak? Safa, mau ngelukis nggak sama Tante? Tuh, ngelukis sama Tante mau? Katanya kalau ngelukis itu bisa ngilangin rasa trauma. Kalau bahasa orang dewasanya tuh healing, sayang. Ibu Luna, sebenarnya saya nggak mau maksa. Tapi kegiatan seperti melukis, menyanyi itu bisa membantu menghilangkan rasa trauma. Iya Mbak Kia. Saya tahu itu, saya pernah baca juga di artikel. Kayak saya setuju kalau memang hari ini Safa melukis lagi sama Mbak Kiara. Iya. Safa mau melukis? Melukis sama Tante Kiara ya?
Mau ya? Mau. Ayo. Ayo. Udah, lukis dalam ya. Saya mau melukis di sana. Iya, sebelah sana ya. Ayo. Oke. Saya bikinin minum dulu, Bu. Ibu mau minum? Kan aku nawarin. Gak usah basa-basi. Nah, Safa duduk sini. Oke. Kita siapin ya. Nah, berarti ini sekarang lanjutin yang kemarin ya, Tante Tiara. Lanjutin yang kemarin ya sayang. Mama di situ aja ya, jangan kemana-mana. Iya, Mama di sini sayang. Aku sedih lihat kondisinya Safa. Ya walaupun sekarang sudah mulai membaik, aku tapi tetap khawatir kalau Safa akan terus-terusan trauma. Aku tahu, kalaupun sekarang aku nanya lagi apa pekerjaan kamu yang sebenarnya, kamu juga pasti nggak akan ngasih tahu aku yang sebenarnya. Paham, Mas. Mungkin banyak alasan yang membuat kamu gak bisa jujur dan terbuka sama aku soal itu. Untuk saat ini aku gak minta kamu jujur. Tapi aku minta kamu berhenti, Mas. Aku gak mau banyak hal buruk terjadi sama keluarga kita, Mas. Termasuk kamu. Aku mau selama-lamanya sama kamu, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Aku sangat mencintai kamu dan aku tahu kamu sadar akan hal itu. Aku tahu kamu bisa ngerasain betapa sayangnya aku sama kamu, Mas. Saya tahu itu. Masih banyak hal yang masih belum bisa saya ceritain ke kamu, Nak. Tapi saya minta kamu untuk percaya sama saya. Bahwa saya akan mendengar semua harapan kamu. Mendengar semua permintaan kamu. Dan saya akan berusaha sekuat diri saya. Untuk memenuhi semua itu. Safa mau melukis objek-objek luar angkasa nggak? Ayo. Mau? Mau. Oke. Atau kita mau ngelukisnya di halaman belakang aja? Boleh, Tante. Ayo. Yuk. Tapi
Alat-alatnya gimana? Nanti Tante ambilin. Kita kesana aja dulu, mau? Ya. Safa tunjukin ya di mana. Sok beraninya anak kunsel ya. Sok. Safa nggak mau keluar. Kenapa sih? Safa nggak mau keluar. Kenapa? Safa takut. Safa takut nggak mau keluar. Enggak. Safa takut nggak mau keluar. Nggak mau keluar, sayang. Safa? Penjahatnya ngejar sampai rumah ini? Enggak, makanya Safa masih takut. Kok jadi sedih ya, Safa, kasihan. Iya, samain juga. Kayaknya Safa trauma sama kejadian tadi pagi, Nun. Safa takut nggak mau keluar. Sayang, ayo. Atau nggak kita ngelukis di taman belakang aja, mau ya? Iya, mau ya ngelukis di taman belakang aja ya? Tapi mama ikut. Iya, iya sayang. Mama ikut. Mama temenin ya. Kamu boleh nangis lagi. Ya. Kenapa ya? Tadi itu Safa dan Bu Meta terancam. Sebenarnya siapa musuh keluarga Gani? Dan kenapa mereka dimusuhi? Sepertinya aku harus menggali latar belakang keluarga ini. Bukan sekedar memastikan apakah Nuna mantan Dipta atau bukan. Mau sampai kapan semua ini harus terjadi? Selama saya masih berada di dalam bisnis ini, semua itu akan menjadi makanan sehari-hari keluarga saya. Ini nggak bisa dibiarkan. Mungkin memang ini sudah waktunya untuk saya berhenti dari bisnis ilegal itu. Yes, Gan. Dan gue ada rencana untuk kita berhenti dari bisnis ilegal kita ini. Kan, lu jangan gila. Lu pikirin dulu deh baik-baik. Lu mau makan apa kalau lu mau berhenti dari bisnis ini? Dari bisnis kargo lu? Hah? Lu sadar gak sih seberapa besar keuntungan dari bisnis kargo lu? Itu gak akan cukup untuk mengcover gaya hidup lu yang sekarang. Lo jaga omongan lo ya, Dan. Jangan pernah merendahkan bisnis kargo gue. Bukan gitu, Gan. Gue gak menganggap bisnis kargo lu itu ecek-ecek. Tapi lo sadar kan, bisnis kargo yang selama ini lo kelola, itu bukan sebagai mesin penghasil uang. Tapi sebagai kamuflase untuk bisnis senjata kita. Juga sebagai tempat pencucian uang. Kalau secara realistis, itu gak akan cukup, Gan. Memang yang lo omongin itu bener, Dan. Kalau gue hanya mengandalkan bisnis kargo gue, masalah berikutnya untuk gue itu adalah masalah keuangan. Gan, gue cuma bisa kasih saran sama lo. Jangan lo ambil tindakan bodoh lo ini.
Semua yang diomongin sama Daniel itu benar. Tapi kalau misalkan gue tetap di dalam bisnis ilegal ini, akan ada yang lebih jauh dirugikan. Keselamatan keluarga gue yang terancam. Tapi kalau misalkan gue fokus dalam bisnis kargo gue yakin dalam waktu dekat pasti akan tumbuh menjadi perusahaan yang sehat. Langkah pertama yang harus saya ambil, saya harus tahu sejauh mana kesehatan perusahaan kargo saya ini. Saya harus optimis. Sekarang saya memerlukan data-data keuangan perusahaan saya. Halo, ya Pak. Tolong siapkan data-data terbaru keuangan perusahaan kargo saya. Saya tahu hari ini hari libur, jadi saya minta kamu untuk lembur. Kamu gak usah khawatir. Saya akan bayar overtime kamu. Oh iya baik Pak, semua datanya nanti bakal saya siapkan segera ya Pak. Oke, terima kasih. Mama. Mama di sini sayang. Ya Allah, Safa, pasti dia masih punya rasa takut. Safa, sayang, ayo fokus yuk. Atau biar Safa tenang, mau sambil nyanyi aja, ya? Mau Tante? Mau? Nyanyi apa ya? Nyanyi ini aja deh. Nyanyi pada hari Minggu itu aja mau nggak? Mau. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Tik-tuk, tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Ih, pinter. Lagi. Tik-tak, tik. Terus lagi. Itunya diwarnain tuh kupu-kupunya. Safa sayang, kalau Tante tinggal sebentar boleh nggak? Tante mau keliling rumahnya Safa. Emang Tante mau ngapain? Tante cuma mau keliling aja sambil nunggu lukisannya Safa selesai. Boleh nggak? Boleh Tante, tapi jangan lama-lama ya. Iya, sebentar aja kok. Oke? Oke Tante. Itu Mbak Kiara lagi ngerekam apa ya?